If he hit me, I would hit him back, which was terrible. And I would run around the house and hide. I wanted to play sometimes, and I couldn't. I had to go. Why couldn't you? I had to go to the studio. Listen now, you got to understand me. Don't cut me off here, Larry. Michael claims that he had a dull life. Michael never he had his own brothers and sisters to play with. And that was the other, but most of those kids that was Michael age during that time, they're not living now. Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan pada video kali ini gue mau ngebawain cerita ironi yang udah cukup lama gak gue bawain. Dan tokoh yang jadi ironi di video kali ini adalah Michael Jackson, yang udah dijuluki sebagai The King of Pop. Tapi di tengah kesuksesannya, di usia 50 tahun, dia itu meninggal dunia ya. Yang mau konser juga pas itu ya. Dan berita ini menggemparkan satu bumi dan cukup bikin banyak orang sedih juga. Karena emang legend banget nih orang, dan pas dia meninggal gue juga lagi sakit gondok kayak gini pas itu ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ngenalin kalian sama game yang akhir-akhir ini lagi gue mainin. Jadi gamenya itu punya nama Beast Lord The New Land. Game strategi dengan tema hewan. Yang di sini tuh ada macam-macam hewan alfa yang bisa kalian jadi informasi buat menaklukkan hutan yang ada di sini ya. Nah, di sini kalian itu bisa dapetin singa padang rumput, hewan langka yang bisa kalian dapetin cuma dengan login sebanyak 7 hari. Dan bonus yang satu ini juga ngebantu banget player-player pemula yang baru mainin game ini, dan hewan singa ini juga bisa ngebantu kalian dari sisi ekspedisi tim. Terus ya, di game ini juga ya, ada 500 lebih hewan dengan art style realistis yang bisa kalian dapetin dari sistem gacanya. Dan gak perlu khawatir, di sini juga kalian bisa gacha secara gratis dengan ngeberesin daily task setiap harinya. Yang di sana itu ada dari mulai normal summon, advanced summon, dan yang paling atas itu supreme summon. Yang dimana supreme summon ini ngejamin kalian buat dapetin hero atau hewan kelas teratas yang warna orange. Dan supreme summon ini juga diupdate setiap 24 jam ya. Jadi memang gameplaynya beragam banget, dari ngeluasin wilayah, bikin bangunan, ngatur sumber daya buat ngembangin wilayah hutan kalian, dan masih banyak lagi. Udah gitu di sini juga hero atau hewan yang bisa kalian pakai itu ada banyak, dari mulai seri alpha dan mega beast yang terhubung ke banyak sumber daya kalian. Ngasih efek satu sama lain lah. Dan setiap alpha juga punya atribut unik yang beda-beda. Terus ada beast juga yang terdiri dari omnivora, carnivora, dan juga herbivora yang bisa dimasukin ke pasukan hewan kalian. Dan yang terakhir, nggak lupa juga kalau di game Beast Lord ini kalian bakal dapetin fitur PvE dan juga real time PvP yang jadi gameplay utama dari game ini. Jadi bisa saling serang tuh sama pemain lain di servernya. Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja di download gamenya. Dan jangan lupa kalian yang nonton video ini juga bisa pakai kode BL777 buat benefit lebih di gamenya nanti. Oke lah, kalau udah download gamenya pakai kode yang udah gue kasih tadi, kita langsung aja masuk ke video and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kalau kita ngomongin The King of Pop, kayaknya gak ada habisnya prestasi yang udah dia buat selama karirnya berlangsung. Apalagi zaman dulu dengan keterbatasan sosial media dan internet, mungkin dia itu udah bisa dikategorikan sebagai orang paling terkenal di masa-masa puncaknya karirnya dia. Sampai detik ini sih. Walaupun memang di dalam karirnya, ya dia juga sempat tersandung banyak polemik-polemik bisnis sampai ke tuduhan-tuduhan kriminal yang terus-terusan dia terima ya. Jadi memang rajanya musik pop dunia ini bisa dibilang seru dan naik turun banget lah hidupnya. Jadi udah jelas yang mau gue bahas di sini itu kan adalah Michael Joseph Jackson alias Michael Jackson. Jadi MJ itu lahir pada tanggal 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Dan dia itu anak ke-8 dari pasangan Joseph Jackson dan juga Catherine Jackson. Dan walaupun kedua orang tuanya ini bukan musisi profesional waktu si MJ lahir, tapi sebenarnya mereka berdua itu punya background suka musik dan pernah ngeband juga. Jadi bapaknya itu pernah jadi gitaris di band lokal, sedangkan ibunya itu bisa main klarinet dan piano. Nah makanya dari sini aja udah gak heran kenapa seorang Michael Jackson itu bisa jadi Michael Jackson yang sekarang kita kenal. Walaupun memang ternyata perjalanan musik si MJ itu tidak semudah itu. Dan bahkan bisa dibilang sangat keras perjalanan dia itu. Karena memang seperti yang kita tahu si MJ sebelum jadi solois itu pernah punya grup musik ya sama abang-abangnya. Yang grup musiknya itu kan tentunya Anda semua sudah tahu, yaitu Jackson 5. Yang di Jackson 5 inilah si MJ dan abang-abangnya ini ditempa abis-abisan sama bapaknya si Joseph Jackson.
Karena memang dari laporan-laporan yang beredar di publik, bapaknya itu benar-benar keras banget ya dalam ngelatih 5 anaknya di Jackson 5 ini. Dan bahkan grup musik ini aja itu mulai di awal tahun 60-an, yang dimana si MJ aja belum nyampe 10 tahun umurnya. Dan ya seperti kebanyakan bapak-bapak zaman dulu, mereka tuh biasanya disuruh latihan di setiap pulang sekolah. Yang latihan itu bisa sampai 4 jam, 5 jam dan benar-benar ketat banget. Udah kayak trainee K-pop mungkin itu ya anak-anak si Joseph Jackson rasanya pada saat itu ya. Karena kalau kita lihat lagi ke berita-beritanya lebih dalam lagi, bapak si MJ itu diketahui sering ngelakuin kekerasan ke anak-anaknya yang ngelakuin kesalahan waktu latihan. Dari mulai dipukul, pakai sabuk, pakai kabel, atau bahkan sampai kayu, lemari, kulkas ya. Kalau misalnya dikira anak-anaknya ini tidak perform. Jadi ngeden salah dikit ya, salah tangan, salah kibas itu langsung disikat guys sama bapaknya guys. Nah terus gimana dengan performanya si Jackson 5 ini kalau udah sampai kayak gitu kan? Kalau udah sekeras itu latihannya, harus oke dong, harusnya di publik gitu kan. Ya belum tentu juga, karena di awal-awal mereka, ya itu mereka tuh sebenarnya cuma manggung di tempat-tempat lokal lah. Dan mereka juga gak bisa dibilang berhasil sampai wah banget. Walaupun memang fans mereka itu udah cukup solid gitu ya. Dan karena waktu itu mereka kurang tenar dengan ngebawain single mereka sendiri, akhirnya mereka itu ngerubah jalan dari yang tadinya nge-gigs sendiri, akhirnya jadi opener buat penyanyi-penyanyi R&B yang lebih senior dari mereka tentunya. Kayak ada Gladys Knight and the Pips, ada James Brown, dan penyanyi-penyanyi lain. Dan dari jadi opener inilah si Jackson 5 ini akhirnya mulai dilirik tuh sama satu orang founder label musik asal Amerika yang namanya adalah Berry Gordy. Jadi si Berry Gordy ini adalah orang yang punya label Motown, itu salah satu label gede banget, major label, yang nampung banyak artis terkenal kayak si Gladys Knight and the Pips, terus ada Marvin Gaye, lo tahu ya, ada Stevie Wonder, tentunya lo harusnya tahu kalau ngerti musik dan lain-lain. Makanya jadi terobosan banget kan buat si Jackson 5 ini bisa bersinar di saat itu di major label. Dan beruntungnya di tahun 69 itu mereka akhirnya bisa debut dan masuk TV lewat labelnya si Berry Gordy tadi. Dan mereka semua juga akhirnya pindah ke Los Angeles buat bener-bener jadi artis profesional. Dan ya bisa dibilang mereka cukup berhasil juga di debutnya kali ini. Karena yang megang major label ya kan. Karena selain udah bisa masuk stasiun-stasiun TV, di saat itu single mereka yang judulnya I Want You Back itu bisa tembus Billboard dan bahkan sempat jadi nomor 1 di Hot 100 chart pada saat itu. Tapi hampir 1 dekade berjalan dengan label Motown tadi ya. Ternyata kesuksesan mereka di sana itu tidak berbanding lurus sama urusan belakang layarnya terutama dari sisi kreatif. Karena si Joseph Jackson itu pengen anak-anaknya tuh lebih punya kontrol terhadap keputusan-keputusan kreatif di grup musik mereka. Bukan cuma asal dikasih lagu, dikasih Korea, terus manggung. Makanya akhirnya grup ini tuh mutusin hubungan kerjasamanya sama Motown di tahun 76. Walaupun ada satu Jackson yang tetap ada di Motown ya, yaitu adalah si Jermaine Jackson. Nah, tapi udah dulu ya cerita si MJ di Jackson 5 dengan chapternya di Jackson 5 yang dari tadi udah cukup jelas lah ya perjalanannya kayak apa. Dan di sini kita masuk ke perjalanan si MJ dengan solo karirnya. Oke, tadi kan gue udah kasih tahu kalau si Jackson 5 ini udah sukses dan bahkan sampai 1 dekade setelahnya pun mereka masih eksis dan bisa makin naik pamornya. Tapi sebenarnya si Michael Jackson sendiri juga udah mulai ngelakuin solo karir sebenarnya waktu dia tuh masih di Jackson 5. Dan bahkan bisa dibilang dia udah solo juga di awal-awal Jackson 5 debut sebenarnya. Jadi di tahun 71 si MJ ini udah mulai ngeluarin solo album, lo bayangin. Waktu umurnya ini tuh masih 13 tahun. Kita tuh masih main cupang kali kan. Masih kelas 1 SMP guys. Itu udah ngeluarin album sendiri kayak artis-artis cilik tentunya. Gue sih pulang sekolah waktu kelas 1 SMP kan pasti masih tidur pakai kaos kutang di sofa di ruang tamu gitu kan. Udah gitu di tahun 72, 73, dan 75 dia juga udah ngeluarin album-album lain lagi. Jadi emang produktif banget ini anak remaja satu ini ya. Dan sambil karir musiknya berjalan, MJ juga mulai masukin dirinya ke seni selain nyanyi. Dari mulai acting di film musikal The Wiz, udah gitu dia juga mulai kena yang namanya hip hop yang waktu itu baru-baru naik juga di tahun 70-an akhir. Dan dia juga kena sama beatbox. Jadi emang bener-bener pure seniman gitu rasanya ini orangnya, musisi gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 79 dia itu akhirnya meletek ya sebagai solo artis dengan album pertamanya yang dikerjain sama label Epic Records. Ini juga label gede. Dan di saat itu dia juga udah gak bareng sama label Motown. Jadi albumnya ini punya nama Off the Wall. Dan salah satu singlenya itu menang Grammy Award di saat itu yang judulnya itu Don't Stop Till You Get Enough. Nah lu harusnya udah tahu pasti lagunya kayak apa. Tapi waktu dimana dia lebih meletek lagi sebagai solo artis itu ada di tahun 80-an awal. Yang lebih tepatnya itu di tahun 82. Waktu dia ngeluarin solo album legendaris yang lu semua dari berbagai umur juga gue yakin tahu harusnya. Harusnya tahu ya, kalau bisa nggak tahu ya silakan cari tahu sekarang. Yang tentunya albumnya adalah Thriller.
Yang sekarang itu penghargaannya udah bukan soal kualitas dengan Grammy lagi, tapi udah masuk Guinness World Records sebagai best selling album of all time di tahun 2021. Yang albumnya itu kejual sebanyak 67 juta kopi, yang 34 juta diantaranya itu kejual di Amerika doang, lo bayangin. Meledak banget gitu ya. Makanya gak heran kalau ini album itu berhasil buat stay di top chart selama 80 minggu pasca perilisannya. Yang berarti kan lebih dari 1 tahun itu lagu diputar terus gitu, di top chart di radio-radio gitu kan. Walaupun ya pastinya nggak nomor 1 terus ya, tapi ya tetap 37 minggu sih dia di nomor 1, jadi lama juga. Terus 1 tahun setelahnya juga bisa dibilang dia tuh meledak lagi karena di tahun 83 si MJ ini ngebawain special performance buat ngasih kehormatan ke Motown, yang dimana dia itu ngebawain Billie Jean yang waktu itu nomor 1 juga di chart. Dan di situ performance dia juga sekaligus ngedebutin gerakan signature dia, yaitu adalah moonwalk. Yang kalau zaman dulu orang-orang tuh pada bingung, kok ini orang bisa jalan mundur gitu kan. Bahkan saking meledaknya si MJ dengan musik dan performance di panggung yang serevolusioner itu, headline berita itu juga pada heboh. Dan New York Times saja itu sampai ngasih headline kalau di dunia musik pop itu ada Michael Jackson dan ada yang lain-lain. Yang berarti kan emang sebegitu meledaknya di waktu itu sampai penyanyi-penyanyi lain dikategorikan sebagai yang lain-lain gitu. Dan udah jelas ya karirnya juga makin naik dan naik terus sejalan dengan perjalanan dia di industri ini, karena di tahun 83 si MJ itu udah bisa tanda tangan kontrak sama Pepsi buat bikin iklan yang targetnya generasi muda. Salah satu iklan terikonik ke Pepsi juga. Yang nilainya aja udah gak main-main sama sekali di saat itu, yang angkanya itu udah kena di $5 juta coy. Di tahun 83 punya $5 juta itu kayak mungkin puluhan ratusan M kali. Yang gue juga gak bisa bayangin sebanyak apa, gak pernah megang juga ya. Walaupun dengan bayaran sebanyak itu, si MJ juga sebenarnya malah kena musibah ya waktu syuting iklan Pepsi ini. Karena rambutnya itu sempat kebakar waktu lagi ada adegan api. Dan kulit kepalanya itu bahkan sampai ngalamin luka bakar tingkat 3 dan harus dioperasi. Dan si MJ juga akhirnya nempuh jalur hukum di kasus ini, karena kan cukup parah ya kecelakaan yang dialamin ya. Dan di tahun 80-an, si MJ juga bukan cuma karirnya doang yang jadi fokus dia, karena di tahun 85 itu dia mulai ngasih lihat ke publik kalau secara personal dia itu cukup dermawan dan bahkan kelewat dermawan. Karena waktu itu dia kerja sama si Lionel Richie buat ngebantuin nulis single We Are The World-nya Lionel Richie. Yang hasil dari single itu adalah pure buat organisasi USA for Africa. Yang dimana tujuan dari organisasi itu adalah ngebuat yang namanya memerangi kemiskinan di daerah Afrika sana, yang memang menjadi salah satu keresahan terbesar pada saat itu di seluruh dunia, yaitu kelaparan di Afrika. Udah gitu di akhir tahun 80-an juga dia ngeluarin album baru lagi yang judulnya Bad, yang jadi rekor baru juga di saat itu, karena waktu itu album Bad itu punya 5 single yang nyampe nomor 1 di top charts. Dari mulai I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, dan juga Dirty, Diana. Yang pasti mayoritas dari judul yang gue sebutin harusnya lu pada tahu. Kalau nggak tahu, dicek. Karena lu harus tahu menurut gue. Nah makanya dengan penjualan yang banyak dan juga performa lagu di chart yang segitu kuatnya, nggak heran kalau di tahun 88 si MJ itu bisa beli properti di Los Olivos, California, yang luas tanahnya itu sampai 2.700 hektar lo bayangin, dengan harga 17 juta US dollar. Dan di mana itu tanah seluas itu dia jadiin properti yang kita tahu sebagai Neverland. Yang isinya itu ada kebun binatangnya, ada keretanya, ada taman bermainnya, yang pokoknya isinya buat happy, yang konotasinya buat para anak-anak. Kan namanya aja Neverland ya, jadi ya harusnya kan itu adalah tanahnya Peter Pan, tanah fantasi gitu. Tapi bersama dengan dibangunnya Neverland, di akhir tahun 80-an juga mulai banyak rumor buruk yang ditujukan ke Michael Jackson, karena di tahun-tahun segitu kulitnya si MJ ini udah mulai lebih terang warnanya, dan banyak bercak-bercak putih juga gitu di seluruh badannya. Makanya di saat itu udah mulai banyak orang yang bilang kalau dia itu suntik putih lah. Ada yang bilang dia tidurnya di ruangan oksigen lah supaya manjangin umur, dan pokoknya banyak lah rumor-rumor buruk tentang si MJ yang beredar di media-media. Tapi walaupun rumor-rumornya pertama-tama itu udah dia klarifikasi kalau dia itu sebenarnya punya penyakit kulit vitiligo, alias jadi ada putih-putih gitu ya, yang kurang lebih penyakitnya itu bikin kulitnya kehilangan pigmen lah di beberapa bagian tubuh, yang kebetulan di si MJ ini kasusnya di seluruh tubuh, yang makin lama makin nyebar, yang akhirnya dia jadi putih banget. Walaupun ya sampai sekarang pun tetap ada yang percaya kalau dia ini memang bleaching. Apalagi waktu itu dia juga udah mulai operasi plastik dan mukanya juga udah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan gak lupa juga, 1 tahun setelah itu MJ nikah sama anaknya another legend Elvis Presley yang namanya adalah Lisa Mary Presley. Walaupun pernikahannya itu cuma berjalan selama 2 tahun dan banyak yang beranggapan kalau ini cuma public stunt doang buat nutupin rumor-rumor buruknya MJ kayak ganti kulit dan kawan-kawan lah. Dan lanjut lagi ke rumornya si MJ ini di tahun 93, itu juga ternyata dia ini ngalamin gosip-gosip yang lebih parah lagi. Karena kalau sebelumnya itu cuma sebatas di penampilan dia yang agak beda dari orang kulit hitam lain, di rumor yang kali ini dia itu diduga pernah megang-megang anak di bawah umur. Apalagi di saat itu si MJ juga terkenal suka bawa anak kecil buat nginep di kediamannya di Neverland tadi.
Walaupun memang pas polisi ngelakuin investigasi mereka nggak nemuin barang bukti apa-apa di Neverland itu. Dan kasusnya juga diselesaikan di pengadilan sama keluarga si terduga korban. Walaupun salah satu faktor ini kasus jadi gede banget juga karena dia waktu itu ngisi halftime show-nya Super Bowl ya. Jadi emang booming banget lah tiba-tiba beritanya. Dan iya setelah cerai di tahun 96 sama Lisa Mary Presley, si MJ juga langsung nikah lagi sama seorang suster yang punya nama Debbie Rowe. Dan mereka itu punya 2 orang anak, Michael Joseph Jackson Jr. dan juga Michael Catherine Jackson. Yang dua-duanya itu diasuh sama si MJ karena dia cerai lagi di tahun 99. Jadi emang pernikahan ini orang gak ada yang langgeng sebenarnya. Dan setelah cerai pun rumornya tetap berjalan terus dan si MJ yang gak ngerasa bersalah juga tetap sering bawa anak kecil buat main dan nginep di Neverland tentunya. Dan bahkan dia juga bilang kenapa kita tidak boleh bagi-bagi tempat di tempat tidur gitu ya. Bukannya itu hal yang penuh kasih buat dilakukan. Ya kalau sekarang emang pasti kena best ya. Kira-kira gitu lah omongan dia di tahun 2003. Kenapa saya tidak boleh tidur sama anak-anak gitu kan. Dan di tahun yang sama di 2003 si MJ yang tadinya sekedar dituduh-tuduh doang sama orang dan media akhirnya harus ditangkap di tahun itu. Karena waktu itu ternyata ada laporan yang berhubungan sama anak laki-laki 13 tahun. Dan si MJ itu ditangkap atas 10 tuntutan yang diantaranya itu ada pelecehan yang di bawah umur. Udah gitu pemerasan dan juga penculikan anak di bawah umur. Itu persidangan yang dilakuin di tahun 2005 juga mungkin jadi salah satu persidangan teramai di bumi. Yang di sana itu ada lebih dari 130 orang yang bersaksi. Dan pihak penuduh juga bilang kalau dia itu sempat dikasih wine sebelum disikat sama MJ. Walaupun akhirnya si MJ juga dibebasin dari segala tuntutan setelah juri nemuin kejanggalan antara kesaksian si terduga korban sama ibunya. Jadi di tanggal 14 Juni 2005, si MJ itu bisa bebas dari semua tuntutan. Sejak persidangan itu juga sebenarnya MJ itu cukup tertutup dari publik. Dan dari 2005 ke depan itu dia bisa dibilang sembunyi lah kasarnya. Karena emang bener-bener gak kelihatan di mana-mana dan secara bisnis juga dia gak ngelakuin apa-apa. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian di tahun 2009 itu si MJ akhirnya ngasih announcement kalau dia itu bakal ngelakuin tour yang namanya This Is It. Yang bakal digelar sebanyak 50 kali di London O2 Stadium. Tapi sebelum turnya mulai dia malah meninggal di tanggal 25 Juni 2009. Dan gue juga masih ingat banget itu semua stasiun TV nasional langsung ganti topik buat ngabarin dan ngeberitain kematiannya Michael Jackson. Di waktu itu banyak yang beranggapan kalau meninggalnya ini orang disebabkan karena serangan jantung. Tapi ternyata gak sesimpel serangan jantung doang penyebabnya. Karena setelah diselidiki lebih jauh, penyebab kematian si MJ ini ternyata karena keracunan anti nyeri alias obat penahan sakit yaitu propofol pada saat itu. Jadi ternyata si MJ ini sejak tahun 99 udah punya cedera cukup parah setelah ada kecelakaan performance yang bikin punggungnya cedera permanen. Makanya dengan cedera itu kan dia butuh treatment yang salah satunya itu mengkonsumsi obat penahan sakit. Apalagi performance dia di panggung itu kan super heboh ya kan. Lari sana, loncat sini. Dan di tour London tahun 2009 ini si MJ itu bikin perjanjian sama promotornya buat ngasih dia medical support berupa dokter pribadi. Dan salah satu job dari si dokter pribadinya ini bukan lain adalah ngaturin dosis obat penahan sakit si MJ yang dia pakai setiap mau tidur. Karena memang separah itu sakitnya yang bahkan setiap tidur aja lu kudu diinfus obatnya itu ke dalam badan lu, bayangin ya. Dan si obat penahan sakitnya yang dia pakai itu salah satunya adalah propofol. Yang obatnya itu benar-benar keras dan bisa bikin saraf dan otak itu benar-benar melambat kerjanya. Dan di tanggal si MJ meninggal, itu dia sebenarnya lagi ngelakuin infus propofol seperti biasa. Tapi di hari itu ternyata dia ngalamin yang namanya deep sedation. Alias sistem saraf dan otaknya itu melambat kerjanya. Jadi otak dan saraf itu gak bisa ngasih instruksi buat ngatur pernapasan lagi. Makanya harus dikasih support oksigen supaya bisa kebantu pernapasannya. Tapi di saat itu si MJ itu gak dapat suplai oksigen eksternal. Dan dokter yang ngawasin dia juga gak sadar kalau si MJ itu udah masuk ke tahap deep sedation. Karena memang gak ada peralatan kesehatan yang cukup canggih buat ngasih indikator medis pada saat itulah di sana. Makanya besar kemungkinan kalau Michael Jackson itu meninggal di tempat tidurnya karena gagal napas dan telat ditolong sama dokternya. Dan di tahun 2011 itu juga dokter Conrad Murray yang nanganin si MJ ini dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun setelah terbukti bersalah atas pembunuhan. Karena memang si obat-obat yang dipakai selama jadi dokter pribadinya si MJ itu obat-obat penenang dan anti sakit yang keras semua. Dan propofol sendiri juga sebenarnya kagak boleh dipakai di luar rumah sakit. Walaupun sekarang konspirasinya Michael Jackson tidak mati. Dia ada di sebuah pulau. Lagi jalan-jalan dan menikmati angin dan pantai dan matahari. Lagi pakai kacamata hitam sambil moonwalk di laut ya kan. Tapi kita gak ada yang tahu sampai suatu saat nanti akan ada. Walaupun kemarin akunnya Michael Jackson sempat ada live streamnya.
di Instagramnya, terus ada orang yang mirip banget sama Michael Jackson, terus pada bilang apakah lu beneran mati atau enggak. Walaupun itu ternyata adalah salah satu bisa dibilang orang yang menirukan Michael Jackson kalau nggak salah dari Amerika Latin orangnya. Dan mungkin akan ada konser gitu ya. Jadi makanya dia dikasih tuh akun Michael Jackson buat dia live gitu di Instagram ya. Walaupun cukup seru sekali pada saat itu ya ngelihat akun Michael Jackson tiba-tiba bikin live dan orangnya mirip 1:1 sama Michael Jackson dan ternyata bukan Michael Jackson tentunya. Tapi nggak tahu ya, bisa aja dia Michael Jackson beneran. Tapi gimana, kalian masih percaya bahwa Michael Jackson itu benar-benar tidak meninggal dan dia sekarang ada di pulau dan lagi rehat dan lagi santuy-santuy di pantai, atau memang lu percaya bahwa Michael Jackson beneran meninggal? Banyak yang percaya juga bahwa tajuk This Is It adalah inilah akhir karirnya Michael Jackson. Nggak ada yang tahu karena dia orang kaya ya. Jadi terserah dia. Dan sekarang kita udah kehilangan King sama Prince of Pop-nya. Ada Prince, ada Michael Jackson, dua-duanya udah meninggal. Saingan berat di tahun-tahun tersebut ya. Dan kita sekarang udah gak ada siapa-siapa pop lah gitu intinya. Paling sekarang tinggal Taylor Swift ya. Bruno Mars, oke lah Bruno Mars, oke ya. Bisa Bruno Mars, bisa. Jadi itu aja bisa gue sampaikan kalian semua. Kalau misalnya kalian punya kegunda-gulaan terkait Michael Jackson, apa kepercayaan kalian, silahkan drop di kolom komentar. Mari kita berdiskusi liar soal konspirasi Michael Jackson ini ya. Mungkin nanti gue akan kembali dengan Michael Jackson dengan konspirasinya. So sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.